Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadun aroda hadar rijal sambar sukmo bisuin minal jinni wal insi wal astagfirullah. Terus Pak, astagfirullah. Ingat dosa-dosanya sampean Pak, astagfirullah. Ini saya mau ke markas Rantam Geni, sampean mau ikut atau enggak? Atau sampean sama anak-anak? Sakit, ikut aja, tapi saya takut dicari, Ustaz. Rantam Geni. Bajingan kamu. Loh, kok bajingan? Kamu yang bajingan? Dia takut, Ustaz. Kenapa Loh, kamu? apa? Hehehe. Astagfirullahaladzim, sampai di dokter kok kayak gini loh. Awas, astagfirullahaladzim. Ya ceritakan aja, nggak apa-apa. Soalnya Saya juga kasihan kepada Mbak Ambar ini. Kalau saya bercerita, saya takut beliaunya ini bersedih, Ustaz. Lebih baik jenengan jujur aja daripada saya nggak tahu, saya terus bertanya-tanya dan akhirnya terus seperti ini kan. nggak apa-apa, cerita aja. Karena dulu itu, ya mohon maaf Mbak Ambar, saya harus bercerita ini demi kebaikan sampean ke depannya. Sebetulnya dulu itu Ustaz, Mbak Ambar ini adalah keluarga dari orang kaya, Ustaz. Bapaknya itu saudagar. Saudagar. Betul. Ya kadang sapi, kadang kambing. Belantik lah Ustaz, tapi belantiknya belantik kelas besar. Oh, sehingga gitu. banyak saingannya. Nah, saya itu juga berpindah-pindah dari juragan satu ke yang lainnya. Nah, saya tahunya Mbak Ambar ini dulu waktu kecil, orang tuanya ini sangat pingin punya anak laki-laki. Pinginnya seperti itu untuk mewariskan harta bendanya itu, Ustadz. Awalnya seperti itu. Sehingga ternyata yang diharapkan itu jauh dari harapannya. Ternyata yang lahir adalah Mbak Ambar ini. Tidak, maksudnya gimana ini? Dalam arti kata lain, orang tuanya Mbak Ambar ini nggak mau mempunyai anak perempuan gitu maksudnya? Betul Ustadz, betul. Sampai akhirnya Sampai ada apa namanya bukti atau apa gitu? Sebetulnya ada Ustadz. Cuma apa namanya, dulu itu Mbak Ambar ini sempat mau dibuang. Cuma sama teman-temannya itu banyak yang menghalangi, Ustaz. Seperti itu. Dan ternyata di luar sepengetahuan teman-temannya ini, ternyata Mbak Ambar ini sudah tahu-taunya sudah nggak ada dulu waktu kecil itu. Entah dikasihkan ke siapa atau dibuang di mana, saya kurang paham. Jadi tahu-taunya kok ada bersama Kembang Sudrajat. Bukan. Siapa? Itu guru saya itu. Rantam Geni. Iya betul. Saya tahu-taunya sudah kok ada. Enggak, sebentar. Sampean dapat cerita itu dari omongan orang atau memang sampean menyaksikan sendiri? Tahu sendiri Ustadz, tahu tapi sendiri. saya nggak percaya sama perkataan Saya kamu. tahu sendiri. Saya nggak percaya. Kalau kamu bilang seperti itu, buktinya apa? Saya ingin tahu buktinya. Ini Bahwa saya mulai dari kecil sampai besar sampai kan tahu sendiri saya bersama bapak saya.
Saya tahunya itu pada waktu ini dimandikan Ustaz. Mandikan apa namanya itu cepat legi itu pakai bunga-bunga itu memang ritualnya Nyi Rantam Geni seperti itu. Mbak Ambar ini saya sempat melihat ada tanda di punggungnya. Jadi itu sebelah mana? Punggung sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah kanan. Iya betul, sebelah kanan. Jadi saya langsung teringat oleh ini kok Mbak Ambar anaknya Pak Prayitno. Bentar. Gitu. Berarti sampean kenal dengan orang tuanya Mbak Ambar? Kenal Ustaz, kenal betul. Sekarang masih hidup? Itu saya sudah lama Ustaz, jadi nggak pernah pulang ke kampung lagi Ustaz. Tapi saya nggak percaya perkataan kamu. Walaupun kamu tahu, saya ngira kamu hanya mengada-ngada. Saat kamu tahu saya dimandikan oleh Rantam Geni itu tadi, kamu bilang ada tanda. Memang ada tanda, sahabat, saya punya tanda. Tapi saya nggak percaya dengan perkataan dia, sahabat. Kok bisa-bisanya dia bilang ayah saya bukan ayah saya sebenarnya, saya nggak percaya. Ini kesaksian sampean ini benar tak? Benar seperti itu. Saya dulu Mbak Ambar ini sudah berkali-kali itu mau dikasihkan orang dan berkali-kali mau dibuang. Dan pada waktu itu saya juga sempat melihat memang ada tandanya di sini. Kalau waktu dia masih kecil, Ustaz, dia namanya anak kecil ya main-main hujan-hujanan gitu. Jadi saya melihat ada tanda di sininya di bahu sebelah kanan. Siapa tahu orang lain punya tempat tanggal lahir yang sama. Saya kalau nggak percaya kalau Kumah Sudrajat itu bukan ayah saya nggak percaya. Enggak, maksudnya tadi para sahabat-sahabat semua kalau memang orang tuanya ini sekarang masih hidup kan bisa dites DNA itu para sahabat-sahabat semua untuk membuktikan kebenarannya bagaimana, daripada sampai nanti penasaran terus Mbak Ambar sehingga nanti sampean berperilaku seperti kemarin ingin mencari tahu dengan inisiatif sendiri datang dan sebagainya, nanti malah membahayakan sampean. Kalau boleh tahu tempatnya, sampean tahu? Pasti tahu kalau sampean menjadi saksi hidup. Tempatnya orang tuanya Ambar. Tahu Ustaz, tahu. Atau kita kapan-kapan silaturahmi ke sana apa-apa untuk mencari tahu. Saya biar tahu, hati saya biar tenang. Itu Mbak Ambar ya mohon maaf, tanda itu bukan yang saya tahu, bukan cuma di ininya. Dulu itu pada waktu saya itu kan juga tukang jagal di rumahnya Pak Prayitno. Jadi saya tahu persis keluarganya, anak-anaknya. Pak siapa namanya? Pak Prayitno. Orang tuanya Ambar berarti namanya Pak Prayitno. Betul. Dan kalau nggak salah Mas, dulu ini pada waktu saya proses jagal menyembelih itu dia sempat main-mainan dan di sininya ada luka, kalau nggak salah di tangannya sebelah sini itu ada luka kena pisau pada itu. Tapi sama bapaknya itu dibiarkan. Ya udah, masalah itu nanti aja para sahabat-sahabat semua. Tapi habis ini saya mau datang lagi ke markasnya Rantam Geni. Sampai mau ikut? Saya takut Ustaz. Ya udah, kita tobatkan dulu sahabat-sahabat semua. Saya benar-benar mentobat. Bener Ustaz, saya minta tolong Ustaz. Saya benar-benar takut si Rantam ini mengancam saya. Bukan cuma saya Ustaz, keluarga saya mau dibunuh. Bukan cuma saya. Saya kasihan anak saya Ustaz. Keluarga saya mau dibunuh sama Nyi Rantam. Enggak usah takut sama Nyi Rantam. Nyi Rantam ya sama-sama manusia, sama seperti kita. Enggak perlu kita takut kepada manusia. Kalau seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditakuti sama seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tobatkan para sahabat-sahabat semua ya. Sampai bersedia bertobat? Siap, kita bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang tegar. Enggak apa-apa. Insya Allah akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma inni hadun arada hadar rijal sambar sukmo bisu'in minal jinni wal insi wal rufus wa ghorihi min sa'iril makhluqat min basyarin aw syaiton aw sultan aw waswas farbun adhurum fintikas wa qulubahum fi waswas wa idiyahum fi iblas wa ubikum minar rajli ila rasla fi sahlin yajda wala fi jabalin yatlaq bimiati alfi la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Obati dengan saffron. Saya benar-benar minta tolong. Ya, insya Allah. Ini Mbak. Semprotkan insya Allah nanti akan mendingan nanti. Tolong diminum ini madunya. Semprotkan dulu aja Mbak Ambar, nanti minum aja. Agak pedih sedikit ya. Tahan aja, tahan. Panas. Astagfirullah. Terus Pak, astagfirullah. Ingat dosa-dosanya sampean Pak, astagfirullah. Tidak diminum Minum matinya dulu. Insya Allah untuk menenangkan. Alhamdulillah. Ini saya mau ke markas Rantam Geni. Sampean mau ikut atau enggak? Atau sampean sama anak-anak? Sakit ikut aja, saya takut dicari Ustaz. Nanti kalau sampean terjadi apa-apa malah gimana? Soalnya sampean udah tobat, pasti Nyi Rantam Geni ini kemarahannya sangat luar biasa melihat anak buahnya tobat. Bareng Ustaz saya takut. Aduh, ini nanti saya juga jaga, banyak yang saya jaga soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya sampean di markasnya Nyi Rantam Geni baca astagfirullah. Itu ya Pak ya. Iya, Ustaz. Ayo kita berangkat. Sallallahu alaihi Mbak Bar, salat Mbak Bar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya ini kayak nggak seperti biasanya. Ini sampean tahu terkait dengan gerbang gaib ini? Tahu Ustaz. Dulu saya pernah jaga di sini. Ini ibarat kalau apa namanya ya? Kalau istilahnya ada passwordnya sahabat, kita nggak ujuk-ujuk bisa masuk ke sini sebelum ada orang yang tahu passwordnya ini. Gimana caranya buka ini? Saya kurang tahu juga Ustaz. Saya nggak dikasih tahu bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sahabat, doakan agar saya ingin mencari tahu siapa, apa kebenaran dari semua ini, sahabat. Saya sangat bertanya-tanya sekali. Doakan sahabat ya, agar misi yang kita jalankan ini lancar tanpa ada kendali, sahabat. Saya sudah capek, sahabat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba diingat-ingat, masa nggak tahu? Sampai sudah berpuluh-puluh tahun terkait dengan ini kayak nggak biasanya gerbang ini. Saya takut Ustaz untuk membukanya. Menurut saya takut. Enggak usah takut. Kalau sampean takut malah nanti sampean saya akan tahu tapi saya takut Ustaz. Lah gimana terusan caranya ini? Itu gimana sahabat? Gak apa-apa, nanti kita jaga sampean, insya Allah.
Caranya gimana? Ini kayaknya mungkin Nyi Rantam ini sekarang lagi lemah sahabat. Soalnya gaib Ustaz. bahannya. Apa dengan ini? Kayaknya iya Ustaz. Dengan yang ini. Astagfirullah. Dengan yang ini Ustaz. Dengan yang mana ini? Yang ini. Coba sampean buka. Sudah Ustaz. Oh iya, langsung terbuka. Astagfirullahaladzim. Ayo kita langsung. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rantam geni. Bajingan kamu. Loh, kok bajingan? Kamu yang bajingan. Ya takut. Kenapa Enggak kamu apa-apa, enggak sama apa-apa. dia? Enggak apa-apa. Di belakang kameramen aja kalau takut. Bajingan kamu. Muridmu aja bisa tobat, Rantam. Kelemahan kamu sudah saya ambil. Kembalikan. Kembalikan. Gak akan saya kembalikan kelemahan. Kemana? Kurang ajar kamu. Kamu yang kurang ajar. Sudahlah. Astagfirullahaladzim, sampai di dokter kok kayak gini loh. Ayo ke mobil. Oh, tadi katanya astagfirullahaladzim. Tunggu pembalasanku. Udah. Dia sudah berada jalan yang benar. Tinggal kamu ya sekarang yang di jalan yang salah. Kembalikan itu barangku semua. Oke, ambil aja kalau bisa. Apa maksudmu? Kamu boleh memiliki barang ini, tapi hilangkan dulu mata iblismu itu. Kamu sedang apa ini? Ritual-ritual apa lagi ini? Ini ada tulang, ada apa lagi? Ini kain kafan. Rantam geni. Mengambil itu semua. Saya sudah tahu kelemahan kamu, Rantam geni. Kamu tidak ada alasan untuk melawan saya lagi. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya kekuatan. Alangkah baiknya kamu bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Kau yang menunggu. Lagi sana. Apa yang bisa kau berikan jika kau bertobat? Apa yang saya berikan jika kamu bertobat? Iya. Saya akan menjamin ada ketenangan dalam kehidupan kamu. Karena model apa? Emang sekarang hidup kamu tenang kayak gini? Selalu dikejar-kejar oleh nafsu, angkara murka. Nggak akan tenang kamu. Ya memang saya tahu kekuatan kamu masih ada sebenarnya. Kekuatan kamu masih ada. Karena kekuatan kamu melebihi daripada kekuatan Kumbang Sudrajat. Saya tahu itu. Tapi saya tidak akan pernah mundur, saya tidak akan pernah takut untuk melawan kamu. Karena saya selalu ingin melindungi orang-orang terdekat saya. Kamu bisa membuat tobat dukun bajingan itu. Tapi kamu tidak bisa membuat saya tobat. Saya Ya. bahagia begini. Murid kamu itu bertobat karena hidayah Allah, bukan karena saya. Kamu pun juga seperti itu. Kamu bertobat bukan karena manusia, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala telah turun. Saya tahu kalau kamu itu masih punya sedikit kekuatan. Ternyata kamu tahu kalau saya punya kekuatan. Ya iyalah. Masa ya dong. Rasakan ini. Mundur kameramen, mundur, hati-hati, mundur belakang saya. Awas, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kurang ajar kamu Rantam geni. Allahu Akbar.
Babar. Ya, Ustaz. Babar, sini Babar. Tolong bawa dulu, bawa ini dulu. Bawa ini. Hilang kemana rantap geni? Astagfirullahaladzim. Yaudah para sahabat-sahabat semua. Habis ini kita pulang, kita obati Sampel Sukmo dan juga Ambarwati. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.